Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kali ini terambil dari Roma 10 ayat 9 sampai 11. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Saya beri judul firman Tuhan kali ini yaitu malu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, banyak hal yang membuat kita di dalam kehidupan ini menjadi malu. Katakanlah misalnya kita kalah dalam pertandingan sepak bola. Banyak orang ketika bertanding lalu kemudian kalah, maka dia akan menjadi malu. Ketika kita mengalami kegagalan di dalam, katakanlah misalnya kita dalam studi kita tidak naik kelas atau mengulang di dalam suatu studi ketika kita kuliah, lalu kemudian kita gagal di dalam mengikuti satu pendidikan, ya, tidak lulus, maka kita malu. Demikian juga di dalam situasi, kondisi yang kita alami di dalam kehidupan kita. Keadaan kita miskin, beda dengan orang-orang lain kebanyakan yang sudah mapan, kaya, lalu kemudian kita menjadi minder, kita menjadi malu, ya. Banyak hal yang membuat kehidupan ini, situasi, kondisi, kegagalan, lalu kemudian ketidaksuksesan di dalam kehidupan kita membuat kita menjadi malu, ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya, firman Tuhan katakan, sebab ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Situasi, kondisi, kegagalan, ketidakberhasilan di dalam kehidupan kita boleh membuat kita malu, ya, dapat membuat kita menjadi malu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Jadi artinya ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, firman Tuhan katakan di dalam ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus yang mati untuk kita, dia di kayu salib, dia dikuburkan, kemudian dia bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati, kemudian dia tinggal 40 hari bersama murid-muridnya, dan 40 hari, setelah 40 hari dia naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita, orang-orang yang percaya dan orang-orang yang diselamatkan. Mereka yang percaya kepada Tuhan, Alkitab katakan, tidak akan dipermalukan. Kenapa tidak dipermalukan? Karena firman Tuhan katakan, ketika kita percaya pada Tuhan, ya, Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Artinya kehidupan kekal menanti kita. Ketika kuliah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, ketika saya sekolah, saya mengalami kegagalan, ya, di dalam, pernah saya tidak naik kelas, pernah saya mengulang satu mata kuliah, ya, sampai 4 kali. Kegagalan demi kegagalan terjadi di dalam kehidupan saya ketika saya kuliah, ketika saya belajar, ya. Pada waktu itu saya malu. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, ya, seharusnya saya tidak malu karena saya tahu, ya, itu merupakan satu proses di dalam kehidupan saya. Karena saya pada akhirnya lulus menjadi seorang sarjana hukum, ya. Apalagi alma mater saya adalah alma mater yang cukup terkenal, ya, Universitas Indonesia. Ketika saya mengalami kegagalan, saya masih menyandang mahasiswa UI, ya, satu mahasiswa, satu alma mater yang cukup terhormat, terkenal, Bapak Ibu, ya.
seharusnya saya tidak malu. Apalagi saya tahu bahwa saya nantinya ujung-ujungnya saya akan lulus, ya, sebagai sarjana hukum. Demikian juga di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, kita boleh mengalami kegagalan. Situasi kita tidak seperti orang lain, ya. Kita tidak sukses di dalam, katakanlah, dari segi materi. Demikian juga ketika kita ada di dalam suatu gereja, kita tidak melayani seperti orang-orang lain, ya. Kita tidak punya karunia talenta seperti orang-orang lain. Mungkin gereja kita terpencil, gereja kita ada di pedalaman, gereja kita tidak sebesar dari gereja orang-orang lain yang megah-megah, ya. Tetapi percayalah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan, ya. Ujung-ujung percaya kita adalah kita diselamatkan, ya. Pada waktu tinggal di dunia ini kita disertai Tuhan, kita diselamatkan. Itu yang membuat kita tidak dipermalukan, ya. Seperti juga katakan sekali lagi, seperti juga saya waktu kuliah, ya, kegagalan demi kegagalan terjadi dalam proses pembelajaran tersebut, tetapi saya lulus sebagai sarjana hukum, ya. Demikian juga dengan kehidupan ini, kegagalan demi kegagalan ada di dalam kehidupan ini. Situasi kita tidak seperti orang lain, tetapi percayalah, Tuhan tidak permalukan kita. Dengan kita diselamatkan, ujung-ujung kita adalah kehidupan kekal, bukan hukuman kekal. Kita pasti lulus, kita pasti diselamatkan, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, hiduplah sebagai orang-orang percaya, ya, yang dalam situasi kondisi apapun jangan malu, ya, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Jangan minder, karena Tuhan Yesus mempermuliakan kita, ya. Pada akhirnya kita akan menerima kehidupan kekal. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga kelak nanti. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, sekali lagi, jangan malu, jangan minder ketika kita mengalami kegagalan, ketika situasi kondisi kita tidak seperti orang lain, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita ikut Tuhan, kita tidak punya talenta seperti orang lain. Percayalah, kita akan sama seperti orang lain yang percaya kepada Tuhan, ya. Kita akan menerima kehormatan, kemuliaan, dan mahkota kehidupan ketika kita nanti ada di tahta pengadilan Kristus, ya. Kita akan menerima mahkota kehidupan dan keselamatan sudah menanti kita. Tuhan memberkati. Shalom.